ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ini manfaat dari puasa, hikmah dari puasa, tujuan dari puasa. Puasa itu harusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Puasa itu harusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawab Allah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyat Allah ala nurim minallah takhafu iqab Allah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksaan Allah. Jadi takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu sesuai dengan petunjuk, tuntunan dan aturan dari Allah. Dia menjalankan perintah berharap rahmat Allah, keutamaan dari Allah, pahala dari Allah. Sebagaimana dia tinggalkan larangan karena dia takut kepada siksaan Allah, takut kepada murka Allah. Itulah disebut takwa. Iya. Karena itu takwa ini pendidikan ya, melatih jiwa. Melatih jiwa. Pada puasa juga, pada sholat juga sama. Pada zakat juga sama. Pada haji juga sama. Mengarah kepada takwa ini semuanya ada makna. Takwa pada rukun-rukun Islam itu. Bahkan kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat takwa. Sholat itu juga bagian dari takwa. Puasa la'allakum tattaqun. Pada zakat itu juga adalah bentuk dari ketakwaan. Pada haji, berbekal untuk haji itu disebut dengan takwa. Iya. Semuanya ada kaitannya dengan takwa. Karena ibadah-ibadah ini mendidik kita untuk bertakwa. Salat ya. Begitu seorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia putus hubungannya dengan manusia. Dan dia tidak boleh melakukan gerakan apapun di dalam salatnya selain daripada gerakan salat yang disyariatkan. Dia hanya boleh melakukan apa yang disyariatkan di dalam sholat saja. Nanti begitu dia salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, barulah halal apa yang tadinya diharamkan di dalam sholat. Tidak boleh berbicara tadinya, tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam sholat. Nah itu menjadi boleh lagi. Dididik. Pada sholat itu berurut. Ada takbiratul ihram dulu. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek setelahnya, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi berdiri. Nggak boleh dibalik-balik, sholat langsung sujud, kemudian dia i'tidal, kemudian ruku, kemudian sujud lagi. Harus diikuti aturan. Nah, takwa itu membimbing seorang mukmin untuk tertata dirinya. Sehingga dia tahu bahwa dia hidup ini bukan untuk malas-malasan. Hidup itu bukan hanya untuk dia makan, minum, setelah itu selesai. Hidup bukan untuk dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tapi hidupnya itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terikat dengan aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan. Nah, inilah yang disebut dengan takwa. Ini ada pada sholat. Sama dengan puasa. Kalau sudah terbit fajar subuh, maka haram lagi untuk makan, minum.
melakukan hubungan suami istri. Hal-hal yang dilarang pada puasa sudah berlaku, hukum-hukum puasa berlaku. Begitu matahari terbenam, baru dihalalkan. Iya. Nah, itu ada urutannya. Sama dengan haji. Haji itu seorang mulai dulu dari Mina di tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian tanggal 10 dia ke Musdalifah mabit di malamnya, di malam ke-10. Tanggal 10-nya dia melempar jamrah. Ya, kemudian ada 4 amalan. Dia menetap di Mina setelah itu tanggal 11, 12. Ya, itu ada urutan, tertibnya. Itu melatih kita menjadi umat yang terdidik, teratur. Makanya yang biasa tidak teratur itu, yang biasa demo-demo, ribut-ribut, itu tidak terdidik dari umat Islam. Sebab umat Islam itu dari dasar pensyariatannya itu tidak ada hal-hal yang kacau, ribut, tidak beraturan. Iya. Punya ide, punya saran, punya hal yang bagus ke pemerintah, sampaikan langsung. Bukan dengan cara dia demo-demo atau dia bicara di atas mimbar. Nah, itu orang yang tidak mengenal ruh Islam ini. Ruh di dalam agama itu tidak seperti itu. Kalau dia pahami sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadah yang dia kerjakan, maka itu akan terbentuk kepribadian seorang muslim yang sejati. Nah, itu yang harusnya kita perhatikan dari sifat-sifat orang yang berpuasa dan orang-orang yang melakukan rukun-rukun Islam ini. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar, dahaga, meninggalkan syahwat. Puasa bukan cuma itu saja. Puasa itu ada melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, memelihara batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa. Puasa itu ada amalan-amalan hati, ada amalan-amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Puasa itu ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dari keikhlasan dan berbagai ketaatan. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan saja dari makan dan minum. La'allakum tattaqun, ada hikmahnya, ada maksud kita berpuasa itu. Ada maksud kita berpuasa. Karena itu indah sekali orang berpuasa itu. Ada yang diharapkan, ada yang dia pikirkan. Ini cara berpikir kita ya, harus kita perbaiki. Mindset seseorang itu kalau tidak diperbaiki dengan baik, dia tidak tata, maka kadang itu membuat masalah untuk dirinya. Kadang ada hal-hal kecil, kita perlu menata diri, kita latih diri kita. Misalnya terdengar adzan. Ketika seorang terdengar adzan, apa yang dia lakukan? Itu harus dia perhatikan. Itu hal yang berulang setiap hari bersama kita. Dalam setiap hari 5 kali. Kita tata diri kita, dengar adzan itu menjawab adzan, berdoa setelahnya. Kita tata ketika mendengar adzan, suara itu bersegera, langsung bersemangat. Tidak boleh ada malas-malasan. Sebab malas-malasan itu sifatnya kaum munafikin. Harus dia tata dirinya, paling tidak di dalam jiwanya. Dia punya semangat, harapannya kepada Allah itu besar. Dia dengar adzan, dia niatkan menjawab seruan Allah, menjawab sunnah Nabi SAW, menjalankan sunnah Nabi
menyambut pahala yang besar, dan dia sholat untuk kewajiban pada waktu itu. Nah, itu satu hal ya, tidak kelihatan, tidak tertulis, tidak ada di catatan itu, tapi itu penataan diri ada di jiwa seorang muslim. Harusnya bersama dia. Sama kita duduk di majelis ini. Iya. Sore yang duduk di majelis seperti ini pasti berbeda amalan dan pahalanya. Itu pasti berbeda. Sesuai apa yang bersemi di hatinya. Kalau dia duduk di majelis ilmu dengan merendah diri, pengagungan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah yang dibacakan, dia duduk di majelis ilmu, diambil dari etika-etika dan adab-adab ilmu itu. Dia duduk di majelis ilmu, dia niatkan ibadah, menjalankan sunnah. Dia duduk di masjid, dari sholat asar ke sholat maghrib dengan niat menunggu waktu sholat juga misalnya, atau dengan niat iktikaf, itu pahala lain. Ini kan tidak kelihatan, tapi itu tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita meniatkannya. Harus kita tata hati itu. Dua orang masuk, ini sholat 2 rakaat, sana sholat 2 rakaat, sama-sama sholat 2 rakaat. Tapi yang pertama dia sholat tahiyatul masjid saja, yang kedua dia sholat, dia baru wudu, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu juga. Pas dia masuk setelah sholat subuh misalnya, dia sunnahkan juga 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat dapat 3 pahala. 3 sholat dia kerjakan. Niatnya. Nah, itu cara berpikir itu. Seorang muslim itu harus dia kuasai cara berpikirnya seorang muslim. Harus dia pahami. Itu ada bentuk-bentuk dari cara berpikir seorang muslim. Iya. Baik. Saya pernah ada ceramah ya, kalau saya nggak salah. Judulnya bagaimana seorang muslim itu berpikir. Dan itu pembahasan penting. Sebab itu terkait dengan keberuntungan kita, termasuk di dalam menyambut bulan puasa seperti ini. Jadi jangan sampai seorang itu ketika masuk ibadah-ibadah besar kepada dirinya, dia luputkan dari berbagai kebaikan. Karena dia tidak dapatkan hal-hal yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum, pasti kalian bertakwa. Jadi pastikan. Kalau dia berpuasa pasti dia bertakwa. Tapi ingat ya, kalau dia berpuasa sebagaimana yang diperintah. Tapi kalau dia puasanya bolong-bolong, puasanya banyak kekurangannya, tidak sebagaimana yang disyariatkan, la'allakum tattaqun, di situ jangan dia salahkan. Kenapa saya puasa tetapi tidak menahan saya dari dosa dan maksiat? Iya. Tidak menahan saya dari dosa dan maksiat. Karena mungkin dia sendiri tidak benar di dalam puasanya. Tidak benar dalam puasanya. Karena itu banyak pertanyaan di bulan Ramadan ya. Ustaz, itu kan di dalam hadits dikatakan kalau puasa itu Ramadan datang, para syaitan dibelenggu. Kenapa para syaitan dibelenggu? Tapi masih banyak juga yang berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Ada yang mencuri di bulan Ramadan, ada yang berzina di bulan Ramadan. Bahkan banyak tawuran di bulan Ramadan, berjudi di bulan Ramadan. Sebagian anak muda, Masya Allah ya, ya daripada kita menikmati lapar, mending kita gunakan waktu untuk main kartu. Asalnya main kartu aja untuk santai. Tapi setelah itu pasang taruhan, akhirnya sudah berjudi, masuk di dalam apa? Di dalam dosa. Kenapa bisa seperti itu? Padahal syaitan dibelenggu. Ya, ada beberapa jawaban dijawab oleh para ulama. Yang pertama,
Itu yang saya sebutkan tadi yang pertama. Bahwa orang-orang yang dibelenggu syaitan untuknya itu, orang yang melakukan puasa, kalau dia penuhi syarat-syarat puasa itu, ketentuannya, dia jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Nah, itu pasti syaitan itu terbelenggu untuknya. Dan di antara ulama dia mengatakan bahwa itu yang dibelenggu adalah syaitan yang durjana, pentolan-pentolannya saya. Ada syaitan-syaitan kecil masih berkeliaran. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sebab seorang itu melakukan maksiat itu sebabnya ada dua. Kadang dari ajakan syaitan dan kadang dari keburukan jiwanya sendiri. Kadang jiwa ini yang tidak baik. Jiwanya memang jiwa yang buruk. Ya. Karena itu lalat itu ya, lalat. Perhatikan lalat ya. Dia dapat misalnya makanan yang bagus, dia tidak mau di situ. Tapi ada makanan yang kotor, nah itu dia lebih senang di sana, berkumpul di sana. Sebab tabiatnya itu senang kepada hal yang kotor. Iya. Tapi kalau lebah itu tabiatnya senang pada hal yang baik. Makanya dia tidak singgah di sesuatu kecuali sesuatu yang baik saja. Nah, itu seorang harus menata dirinya. Makanya Nabi SAW itu memperumpamakan seorang muslim, al-mu'minu kan nahlah, mathalul mu'min kan nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. La ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban. Dia tidak makan kecuali yang baik, dan yang keluar darinya yang baik juga. Yang keluar darinya madu, obat untuk manusia. Dia makan yang baik saja, dari sari bunga, dari hal yang bermanfaat. Itu pun kalau dia hirup sesuatu pada bunga, tidak merusak bunga itu. Tidak merusaknya. Itu lebah. Mukmin itu seperti itu kehidupannya. Iya. Jadi kita perlu untuk menata diri, memperbaiki diri kita. Dan ini kesempatan ya di bulan Ramadan. Puasa ini tarbiyah, madrasah, sekolah kalau dibahasakan sekolah ya. Memang kita persiapkan diri untuk hal itu. Nah, seorang beraneka ragam persiapannya. Ada yang sudah lengkap, ada yang malas-malasan, ada yang seadanya saja. Ya. Orang yang paling beruntungnya, orang yang bersiap dengan persiapan yang lengkap, itu yang paling beruntungnya. Dia sudah atur strateginya. Ya, dia sudah tahu Ramadan ini kalau datang keutamaan apa saja. Dia sudah atur strateginya untuk meraih keutamaan sebesar-besarnya. Iya. Kita ini kadang kalau dikasih contoh dunia lebih cepat nyambung kalau dikasih contoh dunia. Ya. Ada orang datang dengan sebuah proyek. Dia punya angka triliun, tidak ada akhirnya. Nolnya itu tidak ada akhirnya. Kita bisa mengambil proyek itu sebanyak apapun. Kira-kira bagaimana kita berpikir? Hah? Ya itu sudah jelas jalannya. Oh ini saya akan ajukan 10 proposal. Proposal pertama saya akan kerja di sini. Saya masuk di sudut ini, di bidang ini. Oh ini saya bisa kemas lagi supaya saya banyak untung di sini. Ya. Oh ini bisa kita sederhanakan, bisa kita kembangkan lagi. Jadi dari satu ini dia mau untung sebanyak-banyaknya. Itu kan biasanya ashab project itu seperti itu. Ya kan? Tapi subhanallah ini Ramadan datang dengan kebaikan lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tapi kadang kita kurang di dalam menata. Iya. Ya takwa itu subhanallah ya, mengantar seorang kepada hal yang paling baik. Karena takwa itu membawa seorang, dia bisa membedakan, punya cahaya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha
yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Kalian mampu membedakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan beri kalian dua bahagian dari rahmatnya. Allah jadikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Akan diampuni dosa-dosa kalian. Takwa itu sebab pengampunan dosa besar. Cahaya dalam kehidupan. Ini kabar gembira pembesar hati yang kedua ya. La'allakum tattaqun. Pembesar hati yang ketiga,